Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat minggu Advent. Tentu kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa masih bersama dengan kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Termulialah namamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, yang menganugerahkan Yesus Kristus bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami hingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyertai menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang di dalam kehidupan ini memimpikan sebuah kabar sukacita yang akan dia terima di dalam kehidupannya. Seperti apapun kedudukannya, yang pasti semua menginginkan kabar sukacita. Tapi bagaimana jika kabar sukacita yang disampaikan Allah itu tentu bertentangan dengan dunia ini? Apakah kita akan bersukacita menerimanya? Atau justru kita penuh dengan segala pergumulan, dengan segala dilematika yang ada, akhirnya kabar sukacita itu kita tolak? Karena apa Bapak Ibu? Bagi kita pada umumnya, kabar sukacita yang kita inginkan, yang kita impikan
adalah kabar sukacita yang tidak bertentangan dengan logika, yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada. Itu versi kita. Tapi terkadang versi daripada Allah, kabar sukacita itu justru bertentangan dengan pikiran manusia, dengan norma-norma yang ada, bahkan hukum-hukum yang ada. Karena bagi Allah, kebenaran itu adalah bukan sesuatu yang masuk akal, tapi terkadang yang tidak masuk akal pun bagi Allah itu adalah kebenaran. Selama itu menjadi kehendak dan kemutlakan daripada kuasa Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana malaikat yang bernama Gabriel datang menemui seorang perempuan perawan yang sangat muda, yang sangat sederhana, yang bernama Maria. Dengan segala kepolosannya, malaikat itu menyapa dia. Bahkan malaikat itu mengatakan kepadanya sebuah berita yang tentu secara manusiawi sulit kita terima. Beritanya di mana? Beritanya dikatakan dalam perikop ini bahwa Maria akan mengandung, hamil, tapi hamilnya di luar nikah. Sangat-sangat tidak masuk akal Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Coba ini kita bayangkan Bapak Ibu. Ketika anak kita ibaratnya hamil di luar nikah. Pasti kita marah selaku orang tua. Pasti kesal. Apalagi hukum-hukum yang ada pada saat itu. Bagi orang Yahudi. Itu merupakan sebuah aib yang begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Maria menerima kabar itu, tentu selaku wanita normal, gadis yang normal, pertama sekali Maria ketakutan. Maria gemetar. Maria tidak siap. Malaikat Gabriel mengetahui semuanya itu. Ketidaksiapan, ketakutan, kebimbangan daripada seorang Maria. Makanya malaikat itu meyakinkan, jangan takut Maria. Engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Malaikat itu setelah menyampaikan salam, menyampaikan akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Malaikat itu meneguhkan diri Maria. Malaikat itu katakan, jangan takut Maria. Sehingga perkataan daripada malaikat itu membuat Maria menjadi kuat. Dan setelah Maria kuat, barulah malaikat itu melanjutkan pemberitaannya. Dikatakan malaikat itu, sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar. Dan lain sebagainya. Tapi apa daripada respon Maria? Maria mencoba kembali bermain dengan logikanya. Di dalam ayat yang ke-34 Maria katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Normal. Bagaimana mungkin? Karena apa? Karena memang bagi banyak orang yang bisa nikah adalah yang bisa hamil adalah yang menikah. Yang bisa hamil, wanita yang hamil adalah wanita yang punya suami, yang punya hubungan intim, yang sudah melakukan hubungan seksual. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini, justru Allah
mau menunjukkan kuasanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga malaikat itu kembali meyakinkan Maria bahwa dia akan dikaruniai Roh Kudus. Tanpa pernikahan, tanpa suami. Karena yang dikandung Maria adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang tidak ada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan melahirkan seorang anak. Maka Maria akhirnya menerima apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Apa yang dikatakan oleh Maria? Dikatakan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan atau penerimaan yang begitu luar biasa yang dipertunjukkan seorang Maria. Dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita merespon firman ini di dalam minggu Advent yang ketiga? Dengan sebuah tema yang sangat menarik, engkau beroleh kasih karunia Allah. Apa yang kita pandang sekarang ini Bapak Ibu kasih karunia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah tidak semuanya terlihat menyenangkan. Apalagi tidak semuanya dilihat oleh dunia menyenangkan. Bahkan terkadang kasih karunia Allah itu di luar daripada logika. Hal itu boleh kita lihat Bapak Ibu. Seperti yang di perikop kita ini. Allah memberikan kasih karunia kepada Maria di luar logika. Dia hamil tanpa suami. Bahkan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus ini juga luar biasa. Di luar daripada logika. Di mana lewat kematian, Yesus menaklukkan dosa. Di mana lewat daripada hukum salib, Yesus memerdekakan orang-orang yang tersalib. Ini semuanya di luar daripada logika Bapak Ibu. Tapi selaku orang-orang yang beriman, kita mau diajak. Kita mau dipastikan. Bagaimana setiap orang memperoleh kasih karunia itu di dalam kehidupannya. Kalau di dalam perikop ini, yang menerima kasih karunia itu hanya Maria melalui Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tentu kelahiran Kristus ke tengah-tengah dunia itu memberikan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Kelahiran Yesus tidak hanya menyelamatkan Maria seorang diri, tapi menyelamatkan dunia ini. Maka kasih karunia itu sudah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kasih karunia itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya di dalam kandungan Maria. Tapi di dalam Yesus Kristus yang lahir itu. Kasih karunia itu telah kita terima. Kita beroleh kasih karunia. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana orang-orang yang menerima kasih karunia? Sama seperti Maria dalam perikop ini. Dia penuh dengan ketaatan. Dia tidak banyak protes. Dia mengikuti proses daripada Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan berarti bagi kita. Bahwa ketika kita menerima kasih karunia Allah, semuanya kita harus penuh dengan ketaatan Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak protes di dalam kehidupan ini. Mungkin kehidupan yang kita alami adalah sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan.
yang banyak pergumulan, yang banyak persoalan. Tapi ikutin proses yang Allah tentukan. Taat terus kita terhadap proses yang ada. Karena kita tahu bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini, orang yang menerima kasih karunia harus seperti Maria. Sesungguhnya dalam ayat 38 dikatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah pada aku menurut perkataan itu. Kita ini semua hamba Tuhan. Jadilah pada kita menurut kehendak Allah. Jadi biarkan diri kita Bapak Ibu dituntun roh Allah. Biarkan diri kita diarahkan roh Allah. Kita harus katakan dalam minggu-minggu Advent yang ketiga ini. Jadilah padaku Tuhan kehendak-Mu. Sehingga dalam penantian ini, kita tidak lagi mengerjakan kehendak kita. Tapi kita mengerjakan kehendak daripada Allah itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, untuk kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah pada kami segala kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.